semuanya, apa kabar Anda hari ini? Gimana puasanya? Masih kuat ya kan? Kuat di depan layar kaca Anda dong untuk bersama saya Kak Rose di acara Rumpi No Secret. Wah. Ditemani oleh Daniel di pojok sana dan tentunya sudah hadir beberapa bintang tamu yang akan berbagi ceritanya. Dan yang pertama akan kita ajak ngerumpi adalah Indi Barens. Hai Bu. Hai, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat menjalankan ibadah puasa. Terima kasih. Ini kita mau ngobrol sama Indi Barens tentang bagaimana suka duka membesarkan anak Gen Z ya Bu ya. Nah, Suka nanti banget kok Bu. Suka banget. Suka banget ya. Tapi nanti kita kebocoran dulu seperti biasa untuk membahas apa yang lagi ramai terjadi di luar sana, menuai banyak komentar netizen baik itu untuk hal-hal yang datang dari dunia nyata maupun dari dunia maya. Jadi ini ada sebuah undangan tersebar, diduga ini adalah undangannya Virgon yang akan segera melangsungkan pernikahan 2 hari lagi ya, tanggal 26 Februari 2026. Tanggalnya cantik ya, 26 gitu. Nih, pernikahan Virgon sama siapa? Sama yang namanya Lindy gitu. Nah, tapi kita juga nggak tahu apakah ini benar atau enggak, makanya kita cari-cari di sebaran postingan-postingan ya. Siapa sih Lindy ini? Kalau kita lihat Instagramnya, emang di follow Virgon, di follow sama Feby Carol kakaknya Virgon, di follow sama Inara juga ya kan. Dia ini kayaknya artis juga ya, artis terus juga aktif kayak nggak salah beberapa kali diundang di eventnya BNN gitu. Ya kalau aku lihat ya, aku tadi sempat kepo-kepo sedikit. Terus kalau kita lihat ada postingan-postingannya juga, terakhir itu ada postingannya dia lagi nonton konsernya Virgon dan itu postingannya di like sama Feby Carol. Nih, dia bilang 2017 and still ... on my way. Bulan Maret, oh tahun lalu, ini tahun lalu ya kan. Terus ada lagi tuh yang mata itu. Ya mata mana coba ini mata gini, terus tulisan 5 minggu yang lalu tulisannya my wife. Terus dijawab sama Lindy, my husband, gitu ya. Atau artinya mungkin maksudnya adalah my wife, istriku. Dan dijawab my husband tuh my husband alias suamiku. 5 minggu yang lalu tuh ya. Terus komentar netizen coba kita baca. Ya apalagi gitu. Emang boleh nikah di bulan puasa katanya gitu. Yang berikutnya. Nah gitu dong, nikah beneran bukan nikah siri katanya gitu. Julid sekali. Kan kita juga gak pernah tahu, siapa tahu dia nikah siri dulu, abis itu ini cuma perayaan doang di bulan puasa. Yang berikutnya kita lihat, Virgon kalau nikah jangan mengulangi kesalahan kayak kemarin ya. Emang apa kesalahannya yang mana? Yang berikutnya, tapi Virgon kalau cari istri mesti cantik-cantik loh, pintar dia nyarinya katanya gitu. Yang berikut, Virgon berhak bahagia. Gini bagaimana hati tuh dibolak-balik ya. Dulu kayaknya semua pada Virgon dikata-katain apa. Kalau sekarang gitu ya. Terus kita coba lihat nih penjelasan. Emang boleh nikah di bulan Ramadan? Cek coba. Ini kita dari Google nih kayaknya ya. Menikah di bulan puasa hukumnya sah dan diperbolehkan dalam Islam karena tidak ada dalil yang melarangnya. Pernikahan dapat dilakukan kapan saja termasuk di bulan Ramadan asalkan tetap jaga puasa, menghindari hubungan suami istri di siang hari dan akad dilakukan dengan hikmat seringkali disesuaikan dengan waktu berbuka atau malam hari gitu ya. Yang nggak boleh itu kalau misalnya siang-siang terus habis gitu makan siang-siang puasa. Ini ada yang menarik juga. Tapi ada juga kan itu si siapa Lindy TikTokan bareng sama si siapa namanya Feby Carol. Coba lihat deh fotonya, ada kan captionnya. Tahu nggak sih aku lihat di sini tuh kayak lihat si Lindy ini ya. Mukanya gitu kalau sambil set gitu kayak mukanya mirip Inara gitu. Ya nggak sih? Bener nggak? Janjian nyanyi karaoke dari kapan tahu kenapa jadinya TikTokan pas ketemu ini tanggal November 2025. Yang menarik lagi ternyata ada tuh wawancara sebuah infotainment ya online dengan seorang perempuan yang katanya itu juga mantan pacar Virgon namanya Una. Wawancaranya baru ya 6 Februari 2026. Jadi si Una ini cerita dia tuh sebenarnya juga hampir dinikahi sama Virgon, udah datang ke orang tuanya tapi habis itu dibatalin dan kayaknya Una tuh juga cerita dalam hubungan dia itu ada yang lain lah di dalam hubungannya yang diduga si L ini katanya gitu. Dan L ini katanya kita lihat aja deh wawancaranya, takut salah ngomong. Yang ini juga mantannya mukanya kalau sepintas satu tipe gitu ya. Tapi ya namanya jodoh kan kita nggak pernah ada yang tahu ya kan. Ya kalaupun benar nanti aja kita tunggu 2 hari lagi.
ya seperti apa. Kita langsung menuju ke Indi Barens, kita lihat dulu profilnya berikut ini. Baik, kita sudah bersama dengan Indi Barens. Terima kasih. Gimana aku tadi tanya, kayaknya Indi Barens hari ini deg-degan banget gitu ya. Banget. Deg-degan bukan kepada para netizen, bukan kepada para pemirsa ya, tapi justru menyampaikan segala sesuatu sekarang tuh harus jauh lebih hati-hati dan yakin banget bahwa hari ini juga Manuel lagi lihat dan memang pada saat mau ada di sini, pada saat diundang pun oleh tim, aku nanya dulu sama Manuel. Manuel, kita berdua diundang ke Tante Feni di Rumpi. Kita akan datang? Dia bilang enggak. Aku lagi nggak mau bahas itu dulu. Jadi I do respect nih yang disampaikan sama Manuel. Terus aku bilang kalau Mama sendiri boleh supaya yang di luar sana nih komentar orang, pemikiran orang, judging orang itu biar kita bikin clear. Dan apa yang mau Mama sampaikan itu yang memang terjadi dan sebenarnya. Jadi nggak ada yang karena Indi ada di sini sebelah Feni, oh nggak ada apa-apa, ini enggak. Memang di orang, real life-nya iya, kamu karena emang orang tuh juga ternyata belajarnya dari anak sebetulnya. Betul sekali, aku Banget. setuju. Aku setuju. Ini coba kita lihat dulu artikelnya. Ini tadi kan sedikit sudah kita tampilkan di profil ya, anak Indi gitu. Ini kalau artikelnya bunyinya adalah seperti ini. Anak Indi Barens curhat soal kondisi mental hingga ngaku takut bicara dengan ibunda gitu ya. Ini ada video yang diposting oleh Manuel sebetulnya dan Indi Barens itu selalu komen. Kayaknya kamu sering banget komen di postingan-postingan dia. Iya, dan supaya nggak jadi salah persepsi dari orang-orang. Nah, ini ada lagi, ini di postingan itu kamu komen kan, Manuel, Mama selalu ada buat kamu. Dan ini dijawab sama Manuel. Satu lagi ini, buat apa Mama takut untuk berbicara sama aku? Malah aku lebih takut untuk ngomong kepadamu, Ma. Pendapat dan plan aku suka nggak didengerin, suka terlalu dipaksa, suka selalu anggap anak itu selalu salah. Wajarlah anak ngerasa lebih nyaman sendirian untuk melindungi diri dari kesalahpahaman. Gimana anak mau nyaman kalau ortu ada di sekitarnya, kalau begitu caranya. Which is ini kayaknya banyak anak, aku dulu pun sempat merasa seperti itu. Ibu udah selamat ya sekarang ya Bu. Waktu di usia-usia Manuel ini kita kayaknya juga. Banget. Dan bahkan perbedaan usia Manuel di 16 tahun di generasi sekarang dengan di 16 tahun saat kita dulu, eranya kan totally beda ya. Banget. Dulu mungkin kita sampai rumah, masuk kamar cemberut aja orang tua kita udah gini, bagus banget masuk rumah cemberut. Ngapain banting-banting pintu? Iya. Anak sekarang Bu, cuma ditanya, kamu udah makan belum? Nggak dijawab. Pasti kan tone kita agak naik. Kamu udah makan belum? Buat mereka dianggapnya kalau udah naik tone-nya itu berarti merupakan sebuah kemarahan. Tapi apa yang tadi di post sama Manuel itu kan bisa aku bilang bahwa ya kalau bukan karena kejadian ini ya mungkin aku sendiri, aku dan Benny ya sebagai orang tua, kita mungkin jadi nggak belajar bahwa ternyata anak-anak sekarang nih si Gen Z ini sebenarnya nggak perlu obrolan atau omongan panjang, yang simple aja sebenarnya dan itu nggak aku kira. Aku kan berbicara pasti panjang ya dan lama gitu. Ternyata si anak-anak tipikal seperti Manuel, lu ngomong intinya aja gitu. Terus kalau nggak boleh alasannya apa gitu. Jadi itu kan membuat aku juga jadi belajar bahwa oh ternyata Manuel tuh gak senang kalau aku ngomong berbicara dengan suara keras, bukan bentakan ya. Iya, bukan suara bentakan. nada tinggi. Suara nada tinggi gitu. Dan meskipun udah dijelasin ya karena Mama bicara lebih keras karena mungkin saat pertama kali ngomong kamu nggak lakuin, kedua nggak lakuin, ketiga jadi keras kan gitu. Dan yang dia denger yang kerasnya. Jadi ya yang paling menyebalkan itu adalah warganya jadi pada heboh dan repot. Yang kasihan kan Manuel yang mungkin juga dapat serangan dari netizen yang mungkin ngata-ngatain kayak atau nggak bersyukur loh atau apa gitu. Atau ada juga yang merasa menyamakan dengan kondisinya Manuel, terrelate misalnya. Kan jadi dia mendapat support ya. Buat aku ya Gen Z kan sekarang semua apa-apa postingan oh relate gitu. Ya nggak apa-apa. Tapi buat kami orang tua jadi oh ya ternyata nge-treat anak-anak itu di usia yang lagi puber nih gitu. Memang perlu lebih peka kitanya untuk tahu bahwa oh ya nggak semua anak bisa di-treat yang sama. Mungkin istilahnya gini deh, Manuel pernah bilang aku nggak suka sama dibanding-bandingin. Oh ya kita sangat menghargai tapi dengan bercerita aja nih misalnya, Manuel dulu nih waktu Mama ke sekolah tuh Mama nggak ada supir sendiri, nggak belajar naik angkot sendiri. Jadi kamu sekolah yang bener ya kan kamu kemana-mana pakai mobil. Buat dia tuh kenapa lu mesti banding-bandingin dulu dengan sekarang? Jadi kan oh iya jadi itu adalah hal yang perlu pembelajaran lagi buat orang tua.
Bayangin ya, waktu aku lagi mencoba nih, ada beberapa trik yang aku lakuin di rumah. Mencoba untuk tidak berbicara dengan nada tinggi. Seminggu aku coba. Rafa sampai gini, "Mah, lagi kenapa sih? Kenapa emangnya Rafa? Seminggu ini mama ngomong nadanya rendah banget." Padahal kalau di kamar aku gini, "Oh Tuhan, nada rendah itu susah banget," gitu. Jadi aku pun juga mencoba untuk itu. Tapi mungkin buat Manuel ngerasa bahwa udah terlalu numpuk nih keselnya aku sama mama, mungkin keselnya aku sama papa. Kayaknya tiap aku ngomong dipotong, tiap aku ngomong mungkin dianggapnya merasa tidak didengar atau kayak nggak dapet porsi bahwa ya aku punya pendapat. Ya aku lupa bahwa ternyata memang mereka tuh perlu didengar, bukan perlu diceramahin. Dan ini udah aku sampaikan ke Manuel untuk Mama minta maaf ya untuk hal itu. Jadi akhirnya makanya kenapa dia akhirnya posting itu sebenarnya dia karena ekspresif aja. Dan itu juga bikin kaget satu jagat raya karena gini, hah? Kan orang kalau bikin postingan kan judulnya di aneh-anehin ya, misalnya gak nyangka ya kena mental anaknya padahal ibunya gini gono. Ih kok ternyata itu kan bikin sedih ya, karena aku nggak merasa ada apa-apa sebetulnya. Nah, gitu. itu adalah hal yang biasa ibu dan anak, bapak dan anak, ya gitu. anak-anak. Sampai temanku atau teman-teman yang lain bilang, "Di mungkin kalau orang lain yang nge-post biasa aja, anak zaman sekarang ditegur dikit posting, apa dikit di-upload. Tapi mungkin karena orang lihat nih anaknya indie, jadi kayaknya di-highlight banget gitu." Dan ya mungkin Manuel tuh kan seneng banget bikin video. Dan aku seneng gitu dengan dia kalau ngedit tuh buat kami gitu ya keluarga. Gila bisa secanggih itu. Kalau aku mungkin 2 hari ya Bu ngedit lama. Kalau dia mungkin perlu waktu sebentar tetap naiknya. Memang konten dia rata-rata dia bilang bahwa aku tuh cuma bikin buat lucu-lucuan aja mah gitu. Ya tapi akhirnya kan ternyata sekarang jadi tidak lucu karena orang nganggapnya serius banget. Serius banget, ini ada apa gitu. Dan memang waktu kita diskusikan bersama, Manuel kayaknya video ini perlu dipikirin lagi deh. Soalnya udah banyak orang ada pro, kontra, berasumsi beda. Manuel kalau merasa bahwa dia benar dan nggak ada apa-apa, dia nggak akan mau untuk mendelete atau men-take down. Tapi akhirnya dengan kesadaran dia pribadi, videonya di-take down. Akhirnya dia men-take down sendiri, bukan dengan paksaan. Kita hanya menganjurkan saat itu. Jadi dia sendiri nih, kan itu sebenarnya ya wajar-wajar aja ya. Dia ekspresif, mengungkapkan apa yang dia rasakan, apa yang terjadi gitu. Tapi kan ketika respon di luaran, terus kemudian menjadi clickbait berita gitu yang kayak, ih nggak nyangka ya, wah ternyata gitu. Dan itu komennya kan macam-macam. Ada yang kemudian seperti memojokkan dia, ada yang memojokkan kamu gitu, ada yang macam-macam lah. Bagaimana dia nerima itu? Mungkin karena dia sudah membaca setiap komen yang ada, akhirnya dia bersedia untuk dia men-take down video. Cukup shock nggak dia? Karena ini kan nggak nyangka ya. Respon orang yang nggak bisa kita kontrol itu kan sesuatu yang dia nggak sangka, mungkin akhirnya jadi keblas ke setiap media. Dan pasti ada yang langsung men-DM ke Manuel mungkin, terus dia juga baca. Dan pasti ada rasa yang nggak bisa disampaikan sama Manuel sendiri. Kasihan sebetulnya, tapi akhirnya aku ngerasa bahwa ya mungkin memang kami orang tua yang perlu denger ngerubah style kita untuk ngobrol sama anak. Karena ngobrol dengan anak pertama, dengan anak kedua, dua-duanya laki, dua-duanya Gen Z, itu ternyata nggak sama. Beda. Coba kita lihat dulu komentar netizen apa sih dari postingan itu, coba kita lihat nih ya. Manuel jadi sering galau gini, kenapa deh kamu gitu. Terus ini jawaban Manuel ya, apa sih bikin video lucu-lucuan gini jadi salah deh akunya, katanya gitu ya. Yang berikut, halo Manuel, nanti kamu akan menyadari apa yang dikatakan orang tua itu ada benarnya. Semoga semangat lewati masa-masa remaja. Terus jawabannya Manuel, tuh suka begini penyakit warga, selalu nggak ada paham terhadap luka batin anak, selalu ortu yang dibela. Mending aku berhenti post TikTok aja daripada bikin warga paham, katanya gitu. Nah, tapi kalau terus itu posting dia. Tapi ini ngomongnya dia itu sambil santai aja kan sebetulnya? Atau kayaknya sih santai ya gitu. Soalnya kan bawahnya itu punchline tuh ya. Mending aku gini. Mending aku berhenti post TikTok aja daripada bikin warga paham, katanya. Yang berikutnya ada lagi komentarnya. Gen Z yang merasa selalu tersakiti. Ini maksudnya komentar orang kan? Tapi di like sama dia. Terus ada juga curhatan dia ya. Curhatan lain yang coba yang dia merasa kayak segera pulih anak baik. Iya, terus ada yang curhat dia kayaknya, please let me have a girlfriend so I can have emotional support. Ada lagi ya, nggak enak ya kalau tinggal sama orang tua, ternyata emang nggak gratis, bukan bayar pakai uang tapi pakai mental, katanya. Ini dia merepost gitu ya postingan orang. Banyak yang bilang dengerin orang tuamu
selagi mereka masih ada. Kalau gitu kenapa nggak ngertiin anakmu selagi dia belum putus asa? Ini posting-postingan Manuel. Dan kamu selalu tapi ikut. kalau ini mungkin ini jadi pembelajaran buat Buat kami kita ya, semua, buat kita ya. semua bahwa iya ya, bahwa ternyata mereka tuh bukan butuh ocehan, bukan butuh ceramah gitu. Mereka cuma pengen didengar, terus kita merespon dengan baik. Sebenarnya sih itu. Jadi itu juga jadi bom buat Kita. aku juga kan, di rumah kan yang paling pendiam aku ya, tanda Iya kutip. betul, perempuan sendiri paling gitu. cantik Jadi ya. mungkin ini juga yang bikin Manuel jadi segan untuk ngobrol, karena mungkin dulu-dulu setiap Manuel mau cerita aku misalnya gini, Manuel gimana tadi di sekolah gitu. Terus kan dia diam. Mungkin dia lagi mereload mau ngomong apa, terus aku udah gini, masa sih gak ada kejadian apa-apa? Nah, mungkin itu jadi Iya kenapa sih? Iya, kenapa? Anakku juga gitu kan, lama banget sih dia ngomongnya gitu. Apa sih ngomong gitu kan? sampai akhirnya Manuel ngerasa gimana mau cerita ya, belum keluar lagi ceritanya. ngumpulin nyawa, lo udah Iya. ngegas duluan istilahnya gitu. Jadi ya Ya mohon maaf ya anak-anak ya kita nih. memang. iya, dan itu aku bilang sih sama Manuel, aku minta maaf sekali overall dari apa yang aku lakuin sama Manuel. Dia masih sempet yang udah kelamaan gitu. Jadi ya, dan memang ada momen yang karena Manuel nggak mau bercerita, aku bilang kita ke psikolog aja, gimana? Oh, ada. Dan itu kesepakatan kita bareng, Fan. Jadi maksudnya Manuel, kamu oke nggak kalau kamu ngobrol sama teman mama, dia psikolog gitu, kita ngobrol Udah. dan dia mau, dan kita yang nganterin. Jadi bukan dia mengatasi sendiri, kan ada tuh komentar orang, kasihan nih anaknya harus ke psikolog sendirian. Halo, Dianterin lo ya. jangan sok tahu, kita nemenin tapi kita tidak ikut. Oh iya ya. Maksudnya kita Di nganterin private dia ya? private-nya dia. Dan kita juga nggak nanya-nanya, tadi gimana, ngomongin apa, rumpi bener kan gue ya gitu. Aku nggak nanya, kasih dia space gitu. Dan ternyata buat Manuel sendiri, kok gue udah ngomong sama psikolog nggak nemu ya gitu, nggak ada hasilnya ya gitu. Jadi akhirnya aku pikir ya mungkin memang harus balik ke keluarga. PR aku sama Benny adalah gimana caranya membuat dia kembali nyaman, kembali bisa ngobrol sama kita, terutama aku yang mungkin suka bikin Manuel jadi kayak ngerasa tertekan. Aku juga ngerubah cara bicara aku. Jadi kalau ada teman-teman yang ke rumah, kalau aku ngomongnya, "Hai, mau minum apa?" Udah makan. Jangan kaget ya. Karena aku di rumah sekarang ngomongnya gitu. Oke. Dan Manuelnya kan kita pernah ketemu ya ngobrol gitu. Anaknya kan sebetulnya juga ekspresif. Dia Iya. itu jujur sebenarnya ngomong apa, tapi Kalau mungkin anak sekarang tuh chill. banget gitu. Dan dia pernah sempat mengatakan bahwa dia menduga dia itu ada ADHD gitu ya. Karena dia ngerasa dia gampang trigger emosi dan dia fokusnya kadang suka cepat berganti gitu. Kita lihat ini cuplikan wawancara kita bersama Manuel berikut ini. Tapi ini dengan dia perasaan dia itu, kamu sempat memfasilitasi dia untuk kemudian ya cek beneran apakah ada ADHD. Di situasi yang sebelum Manuel bikin konten video ini, kan lagi susah tuh untuk ngobrol sama Manuel. Kita juga punya usaha, jadi para netizen ini kan sempat ada aku di tag ke aku, di DM ke aku, sempat ada yang komen, urusin dong tuh anaknya, masa orang tua nggak bisa peduli. Itu sakit hati ya, karena kita yang hidup bersama anak-anak. Kita tuh ke family counseling loh. Family counseling. Supaya apa? Tahu, salah aku di mana, cara aku ngadepin Rafa gimana, cara kami menghadapi Manuel gimana. Kita family counseling supaya tahu, oh ya ternyata memang nggak bisa nih ngadepin anak pertama kayak gitu, kedua sama treatnya. Kita tuh ngelakuin hal yang benar-benar observe sama-sama gitu. Jadi kalau dengan situasi Manuel merasa bahwa dia berpikir bahwa dia ADHD atau ADHD dan segala macam, semua orang boleh punya pemikiran yang sama. Nggak bisa fokus, emosional, terus ya nggak gampang ke distract gitu, pelupa. Aku pun juga begitu gitu. Nah, ADHD itu kan tipikalnya macam-macamnya, ada yang hyperaktif, ada yang memang light, ada yang memang medium yang biasa aja. Tapi kan tergantung gimana caranya kita tahu bahwa kalau anak kita memang sulit untuk bisa melakukan tugas yang panjang, caranya gimana nih? Nah di family counseling itu dikasih tahu bahwa oh kalau anak yang nggak senang bikin tugas, kasih break. Oh. Jadi kan itu memudahkan kita ya. Mungkin dulu karena aku belum tahu gimana cara ngadepin Manuel, jadi gini, ya udah bikin dong Manuel, dari tadi nggak kelar-kelar. Nah itu mungkin dia bete. Ya dari tadi belum kelar-kelar bos, udah 2 jam belum maju-maju. Kalau nggak tahu nanya dong. Mungkin aku ngomong gitu. Dan buat dia, bantuin gua kali, jangan dimarah-marahin aja. Ternyata tipikal yang Manuel mesti yang 5-10 menit bikin tugas, terus break 10 menit, terus bikin lagi gitu.
Jadi ini sebenarnya menarik ya ketika Manuel ini berani speak up gitu ya. Ya. Ini untuk orang tua yang juga terbuka dan selalu mau belajar, itu menjadi sebuah masukan yang mencerahkan. Banget. Dan sebetulnya aku jadi berterima kasih sih dengan kejadian ini. Kalau enggak kita nggak tahu bahwa ternyata kita tuh masih di jalan yang kurang nyaman buat Manuel. Dan kita mungkin taunya ya cara yang lama gitu kan. Kalau Iya. sekarang udah caranya udah macem-macem. Zaman dulu pulang maghrib naik sepeda yang menyambut ibu dengan sapu lidi, mama aku, mama Betty. Oh, kok Dari makin mana jam segini belum pulang? Beng, beng, beng. Iya. Aku nggak ada mental. Aku yang ada benjol. Anak sekarang. Nggak bisa karena aduh. karena mereka punya banyak pengetahuan. Iya, dan Gen Z emang ngerasa bahwa waktu gue bersama digital ini cukup utama dibanding denger ocehan. Iya. Jadi kalau ngomong sama aku, yang penting aja yang singkat, terus be nice ngomong sama mereka. Akhirnya kita dapat masukannya kayak gitu. Jadi ini pembelajaran baru buat orang tua. Banget, jadi setiap mau ngomong sama Manu, aku gini, salah nggak yang ngomongnya ya gitu. Kalau dulu mungkin gini, udah ini belum mandi jam 5 nih gitu. Kalau sekarang, mau 15 menit lagi atau 20 menit lagi mandi? Kan dia jawab, 10 menit. Dan itu dia lakuin akhirnya 10 menit. Jadi yang penting menemukan cara yang tepat. Itu dia. Dan buat netizen-netizen yang banyak berkomentar, mungkin tunggu aja nanti anaknya modelnya oh, iya. mana. Mungkin Anda belum menikmati masa puber di usia 16 Iya. tahun. Nah, anak 1, anak 2, anak 3 itu semua Beda, beda-beda. Bu. Lahir Iya. di tahun ini, Yes, beda-beda, betul ya kan. sekali. Sementara kita dididik di zaman Militer. militer. Jadi buat anak-anak semua harap maklum juga ya buat orang tua. Ya, dan orang tua menurut aku nggak selalu benar kok. Betul. Orang tua kalau salah ya minta maaf. Tapi si anak juga pada saat orang tua minta maaf, terbukalah hatinya dan kita sama-sama mau menerima. Tapi ingat, orang tua juga tidak selamanya salah lah, tetap. Enggak, Bu, ini jangan bikin rancu ya, Bu. Oke, baik. Nah, nanti kita ngobrol lagi sama Ini Barens. Berikut ada Cimehong dengan tatanan rambut barunya, yaitu tatanan rambut broken heart. Aduh, rambut aku bisa nggak ya? Nggak bisa, kurang. Bisa kali, coba ya. Kita lihat dulu profil Cimehong berikut ini. Sudah bersama dengan Cimehong dan kali ini Cimehong datangnya ini di bulan Februari tapi sasakannya adalah broken heart. Bukan Valentine, hati ya, tapi Hati ini yang retak ya. hati yang retak. Tapi Cimehong benar nih kalau kita lihat ya wawancara kemarin kan katanya Cimehong memang berencana untuk mengajukan gugatan cerai. Iya. Gitu ya. Ada merasa diporotin katanya. Cimehong mau menggugat cerai. Ini kan katanya apa sih? Ini kan udah menikah 15 tahun ya. Iya. Cimehong 15 tahun. Apa yang akhirnya membuat Cimehong itu memutuskan ini gitu setelah 15 tahun? Setelah dipikir-pikir lagi ya, setelah 15 tahun meledak. Meledak ada sebabnya. Jadi 3 bulan yang lalu saya udah bilang sama suami saya, kalau kamu minta duit lagi sama orang, saya tahu pinjem duit sama orang, ya, terus ataupun sama saya akan gugat kamu, saya akan masukin sosial media. Dia bilang, iya saya nggak akan pinjam sama duit kamu. Dan saya buktikan tanggal 29 Januari kemarin WA saya lagi. Makanya dari itu pas ada kesempatan di pagi-pagi di TV, Pagi Ambiar, saya ngomong. Pertama kali saya ngomong di situ. Cuman kalau yang ngomong begini ya, untuk rencana gugat-gugat ini, sebenarnya saya sudah kasih tahu ke orang-orang terdekatnya saya. Sama hamba Tuhan, sama apa saya udah bilang. Kalau mau dicerita, nggak ada habisnya. Mungkin berapa episode juga nggak ada. Saya udah dengan kejadian begini, saya harapkan sebenarnya suami saya itu baik orangnya, tapi karena anak-anaknya yang masa sudah dewasa produksi masih porotin terus. Saya malu sama orang. Dan papinya juga jual-jual nama saya, menjelek-jelekan saya. Saya udah nggak tahan. Dan mendingan saya memutuskan untuk berpisah. Ini kalau kita baca komentar orang gitu kan, ada yang merasa bahwa kan Cimehong menikah emang boleh bercerai gitu. Bukankah memang membangun bisnisnya juga bersama dengan suami pada saat itu? Gitu. Enggak.
usaha tetap usaha saya. Cuman kadang-kadang suami saya ngebantu doang. Itu pun dia suka-suka dia gitu. Enggak, bukan, jadi memang kita juga pisah harta ya. Jadi usahanya usaha saya. Usaha Cimehong sendiri. Oke. Ini kita lihat cuplikan Cimehong waktu di sebuah tayangan gitu ya. Bagaimana suaminya waktu itu mendampingi, kita lihat yang berikut. Cimehong kalau kita lihat di masa-masa itu kan kayak kompak selalu, saling support. Itu mungkin masih tahun kalau nggak salah itu 2023 ya. 23 ya. 2023. Itu cuman saya support gitu loh. Dan saya bisa buktikan dia pinjem duit sama orang. Saya punya capture. Saya ada capture, saya bisa kasih. Oke, jadi bahwa Jadi itu semua sebenarnya saya hanya supaya suami saya tuh nggak terlalu gimana gitu loh. Ya, supaya ada muka. Sebenarnya nggak ada. jadi masalah ini yang dirasakan Cimehong ini kan pasti nggak cuman 3 bulan terakhir ya. Udah Iya. lama kayak yang dirasakan Cimehong ini. Sudah lama saya rasakan. Tapi saya pikir kenapa saat ini meledak? Karena saya pikir anak-anaknya tuh masih kecil. Dulu waktu masih Dulu kecil. ya, bayangin sekarang 29 tahun dikurangin 15 berapa? Masih kecil kan ya. Kalau sekarang udah semakin besar. Sudah semakin besar. Bapaknya juga udah tua, udah 60 tahun, 63 tahun. Saya juga udah tua. Mau sampai kapan begini? Oke. Jadi beban. Oke, ini kalau kita lihat nih ya, kan Cimehong ini di saat Natal itu masih kerja gitu, saat Imlek juga masih beraktivitas gitu. Sebenarnya pada saat ini bikin video kan kita melihat nih apa sih sebenarnya dirasakan oleh Cimehong ya. Kita lihat yang berikut. Ada fotonya nih, lihat yang berikut nih foto. Ini kan Cimehong kayak Mas Imlek masih aktivitas kerja gitu. Iya. Pas Natal juga masih kerja. Ini harusnya kan kalau kita bayanginnya di saat-saat ini tuh momen-momennya sama keluarga gitu. Iya, bahkan sebenarnya hari ini saya sudah janji sama anak saya. Anak saya mau menikah 31 Mei. Hari ini ada fitting buat baju sama calon besannya. Mama minta maaf ya, nggak bisa. Dia agak marah, saya bilang, pokoknya saya nggak mau janji. Saya bilang, saya fitting baju mama oke aja, yang penting besan dulu ya. Besan udah oke, ya udah saya seragamin. Saya orangnya gampang. Kenapa? Yang penting ya saya harus ini rumpi no script. Kan dia ngefitting baju kan gak sebentar. Oke, jadi intinya Cimehong Iya. itu melakukan segala hal untuk bisa memenuhi kebutuhan. Memenuhi kebutuhan. Mumpung lagi viral, lagi bisa-bisanya jualan. Saya keliling luar kota, apa-apa semua. Emang itu buat siapa? Buat saya di hari tua dan buat anak-anak kandung saya gitu loh. Ini Cimehong bercerita dengan kesedihan. Apa kesedihan terbesar Cimehong itu apa sih? Ya kesedihan, ya saya sebenarnya udah begini sih, saya nggak sedih ya. Saya bisa keluarin unek-unek saya bisa bahagia gitu loh. Jadi saya nggak punya beban. Kalau ini saya terus-terus, bakalan mereka anggap, orang-orang nganggap saya itu nggak benar gitu loh. Menelantarkan suami, anak-anak itu, tapi kan itu kesalahan mereka. Ngejelek-jelekin saya, nggak kasih makan. Jadi Cimehong mendengar Cimehong tuh dijelek-jelekan seperti itu? Ada buktinya. Sampai suami istri itu sampai saat ini sudah 3 tahun berturut-turut minta duit. Terakhir udah tahu, saya udah ceritakan, saya capture semua duit-duit yang saya transfer ke suami saya. Kata-katanya saya kasih. Oh, mereka udah tahu? Oh, enggak. Sekarang dia jelekin anaknya lagi yang pertama. Adiknya mau diusir dari rumah anaknya pertama. Terus orang nanya saya, bener nggak? Saya mana tahu, saya bilang. Dia nggak bisa jelekin saya lagi. Karena? Karena saya udah pada tahu, apalagi lagi keadaan begini, orang-orang semua udah tahu. Nggak bakalan banyak pinjaman sama orang-orang yang sudah 2 tahun, 3 tahun nggak dibayar. Terus pinjam terus. Dan itu Cimehong yang membayar? Saya nggak mau bayar. Emang waktu dia pinjam kamu ada tanya saya izin? Nggak mau walaupun cuma sedikit. Rata-rata, tapi orang rata-rata itu kan dikit
dibiarkan, ya kan? Maksudnya ya sudahlah, nggak banyak, tapi lama-lama jadi bukit. Oke. Jadi ini yang menjadi bebannya Cimehong juga Iya, gitu ya? beban pikiran. Oke, baik. Nanti kita ngobrol lagi sama Cimehong ya. Ini kalau Cimehong sedang menghadapi masa-masa keputusan untuk berpisah, bintang tamu kita yang berikut ini adalah masih usianya muda tapi sedang berpikir untuk menikah. Ada Cimoy dan Zidan, kita lihat dulu profil mereka. Kita bersama dengan Cimoy dan Zidan. Beneran nama Zidan. Iya, Zidan. Zidan ini kita lihat postingannya Cimoy ini dengan latar belakang biru nih Kak. Kita sampai gini, aduh ini sebentar lagi mau nikah beneran ya, Masya Allah. Padahal tahun lalu katanya waktu kenal awal-awal sama Cimoy, Iya. kamu tahu nggak waktu itu Cimoy itu lagi galau karena gagal nikah? Sebelumnya awal tahu tuh enggak, cuman setelah kita komunikasi baru tahu. Oke, ini kan kalian masih muda-muda ya umurnya ya. Apa sih yang membuat kamu yakin gitu nikah sama Cimoy, Cimoy yakin nikah sama Zidan? Kamu dulu. Zidan apa? Aku gimana ya? Dia lucu sih, pekerja keras, mandiri. Lucu, bekerja keras. Sesuai dengan Lucunya nggak kriteria kamu. ngebosenin ya. Lucunya nggak kebosenin. Kalau Iya. kamu Cimoy? Kalau aku pengen nikah sama Zidan karena udah ini aja sih Kak, kayak klop aja. Klop aja. Iya. rasa. Dan kamu kan makin glow up nih ya kan. Dan kamu bilang kemarin karena glow up abis patah hati, glow up. Sekarang masih patah hati atau udah penuh hatinya? Penuh hatinya dong. Oh, lah. Penuh dong. Oke. Zidan kan waktu awal-awal kan kamu sempat ngeret penampilan rambutnya Cimoy. Iya. Nah, kita pengen lihat sekarang kalau kamu nih kan 8,5 totalnya 9 kalau rambutnya Cimoy yang ini ya kan. Sekarang kita mau challenge kamu kalau rambutnya Cimoy yang berikut ini kamu kasih nilai berapa? Coba kita lihat fotonya. Zat. Ayo, mana lama foto? Aduh. Yang rambutnya orange menurut kamu nilainya berapa Zidan? 4. Yang bawahnya yang pakai topi koboi. Beto Boy 8. 8 ya. Kalau yang tengah, Tengah. yang belahan yang nggak jelas itu 4,5. 4,5. Yang bawah yang ada highlightnya Nah itu 9. 9. Yang pinggir, di pinggir itu Pinggir itu 3. dia ketawa pilih cubit gitu ya. Tapi kamu sendiri ini kan, kalau kamu kan styling banget rambutnya gitu. Terus Cimoy juga makin lama makin glow up. Kamu suka ngasih masukan diskusi atau apa gitu nggak sih ke penampilannya Cimoy? Aku sering ngasih ke dia. Kalau Kamu dia ya? jarang Kak. Aku juga. Enggak, kamu jarang. Kamu nggak pernah dengerin. Enggak. Kalian kan mau nikah. Kan sebenarnya di bayangan kan usianya kalian tuh masih awal 20-an ya dua-duanya. Di bayangan kalian nikah tuh apa sih? Ngapain nikah tuh? Menjauhi dosa. Menjauhi dosa. Oke. Iya benar. Karena kan kita sering ngonten kan tiap hari. Jadi daripada nimbul fitnah, lebih baik kita nikah aja. Oke. Terus kalian udah ngobrolin apa nih untuk persiapan pernikahan? Masalah duit gimana ngaturnya nanti udah diomongin Itu belum? udah aman sih. Udah aman itu ya. Udah aman. Terus nanti masalah kamu tuh pembagian tugasnya apa udah belum? Semuanya Kita bareng-bareng. tugasnya ke dia. Oh, semua tugasnya ke Zidan. Enggak, bareng-bareng. Oh, bareng-bareng. Nah, ini belum kompak gimana sih? Enggak, bareng-bareng. Nanti pas akad itu rambutnya stylingnya gimana? Rencana pakai warna abu-abu. Kamu? Ya. Kamu? Kalau aku biasa aja. Biasa itu gaun panjang putih gitu. Ya aku pakai hijab. Oh, kamu pakai hijab, pakai kebaya gitu. Udah fitting nih. Belum sih, tapi mau. Oh, mau habis dari sini ya? Enggak habis dari sini juga. Waduh, kayak kasih tepuk tangan dong buat Zidan dan Cimoy. Mudah-mudahan langgeng ya, mudah-mudahan bahagia, mudah-mudahan panjang nih Amin. usia pernikahannya. Nanti kalau mau konsultasi-konsultasi, ini ada 3 ibu-ibu yang bisa diajak konsultasi ya tentang pernikahan ya Bu ya. Awal-awal oke aja. Iya, oke aja. Makin oke. Ibu ini terima kasih. Terima kasih, Mbak. Mbak. Terima kasih Terima sudah kasih bergabung. semua. Terima kasih buat Anda semua juga. Kita ketemu lagi setiap hari ya di acara Terima kasih.